Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mewawancarai salah satu pihak dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Farmasi untuk mewawancarai mengenai SOP. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya harus menerangkan sebagai moderator dan di sini ada narasumber kami dari pihak Badan Eksekutif Mahasiswa. Boleh memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zapul Mabeda selaku Ketua BMKM FTKU dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Farmasi. Agar tidak berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan ini yang akan dilemparkan oleh anggota-anggota kelompok. Persilakan kepada rekan-rekan sekalian. Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Marina Putri Sundari. Izin saya akan bertanya, apakah ada nilai tambah atau keuntungan yang dimiliki oleh anggota BEM yang khususnya anggota yang aktif di dalam organisasi BEM Farmasi? Oke, nilai tambah atau keuntungan yang kita dapatkan gitu ya sebagai LK khususnya di Fakultas Farmasi gitu. Nah, dari sepengalaman saya yang kita dapatkan itu banyak sekali ya. Ada manage waktu, public speaking, terus kita juga bisa langsung berkontribusi terhadap teman-teman LK lain yang bukan hanya di Fakultas Farmasi. Terus kita juga bisa terjun langsung kepada konflik-konflik yang ada di LK gitu, ataupun yang ada di UKM. Kebetulan kita juga memegang UKM yang ada di Fakultas Farmasi juga, jadi kita lebih banyak pengalaman gitu yang kita dapatkan. Kita pun mendapatkan hard skill gitu, yang dimana kita mendapatkan soft skill dan hard skill gitu ya, yang tidak kita dapatkan di dalam kelas saja gitu. Apalagi kepada teman-teman BEM gitu ya yang aktif dalam program-program itu tentu saja akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada teman-teman yang belum aktif gitu, yang kurang aktif. Oke, menarik sekali ya jawaban dari Nezamul ini. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Saya mau ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Alexander Putra. Di sini saya ingin bertanya apa sih kelemahan dari yang masih dihadapi oleh keanggotaan BEM dari BEM Farmasi. Oke, ini semua organisator pasti merasakan ya. Pasti teman-teman yang ada di dalam suatu komunitas ataupun yang ada di organisasi itu pasti ada aja orang-orang yang aktif di awal aja gitu. Mungkin itu menjadi masalah juga ya di periode kita juga sekarang gitu, karena ada teman-teman yang aktif gitu tapi lama-kelamaan malah yang hilang itu mungkin karena ada masalah personal atau lagi sibuk untuk tugas, apalagi kita yang kesehatan gitu. Mungkin itu kita harus mencari solusi gitu, titik temunya itu harus seperti apa gitu. Solusi untuk teman-teman yang masih kurang aktif ini harus dibagaimanakan gitu. Tapi dari kita pun udah mengusahakan untuk melakukan pendekatan gitu kepada teman-teman yang masih kurang aktif gitu. Oke, berarti mengenai kelemahan ini dikembalikan lagi kepada anggota organisasi tersebut. Iya, betul. Tapi dari pihak organisasi mahasiswa sudah berusaha untuk mencari titik temu tersebut. Oke, menarik ya untuk jawabannya. Dia pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya lagi, apakah ada tantangan dari organisasi di luar seperti BEM atau FEMA? Oke, kebetulan dari kita Fakultas Farmasi itu baru lahir HIMA ya, HIMA D3 dan HIMA S1. Dan kebetulan dari lahirnya HIMA S1 dan HIMA D3 juga, regenerasi yang ada di BEM pun kurang gitu ya. Sebenarnya itu kurang, jadi lebih menambah daripada periode kemarin. Tetapi dari yang awalnya yang saya rencanakan, saya ingin BEM periode tahun ini lebih dari 30 orang gitu ya. Tetapi karena saya pun membangun HIMA gitu ya, HIMA S1 dan HIMA D3, jadi untuk teman-teman angkatan 24 saya tarik juga setengahnya ke HIMA juga gitu. Nah, jadi regenerasi sih untuk ancaman dari kita, karena LK yang ada di Fakultas Farmasi lumayan banyak gitu, ditambah dengan UKM gitu. Jadi terbagi-bagi minatnya. Jadi untuk anggotanya saya menarik mungkinnya dari Iya. HIMA, dari yang lain-lainnya ya. Saya ingin bertanya lagi, peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh BEM Fakultas Farmasi untuk mengatasi kekurangan atau meningkatkan kinerja organisasi? Oke, kebetulan Farmasi sendiri itu merupakan anggota penuh dari ISMA Farsi ya.
dan ketemu dengan perwakilan seluruh mahasiswa Fakultas Farmasi se-Indonesia gitu, dari Indonesia Timur, Sumatera, dan ada juga dari Jawa Timur dan lain-lain. Itu merupakan apa ya? Merupakan keuntungan yang bisa saya dapatkan gitu. Itu semuanya berkat saya bergabung bersama LKI gitu, dan bisa kita dapatkan karena kita mendapatkan relasi dari juga. Jadi untuk kedepannya lebih mudah untuk kita kerja gitu. Karena saya yakin apa yang telah kita dapatkan di kampus itu kurang kalau misal teman-teman belum mengikuti organisasi. Baik, jawabannya ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mungkin ada dari bagian mahasiswa farmasi dan tertarik karena jawaban dari Tezamul, nanti boleh aja ikut organisasi BEM ini untuk periode selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi mengenai material, peralatan, dan juga ada metode terkait badan eksekutif mahasiswa farmasi, ada juga mengenai keuangan, dan ada juga mengenai marketing yang nanti akan ditanyakan oleh rekan-rekan yang lain sekalian. Mungkin untuk selanjutnya boleh kita dibuka dulu untuk pertanyaan mengenai material atau peralatan untuk BEM farmasi. Boleh untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Jadi bertanya, rekan-rekan saya bertanya teman-teman, bisa tanyakan bagaimana sih kelebihan dalam penyediaan material atau peralatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan suatu acara? Oke, kebetulan BEM Farmasi kan tidak berdiri tahun ini aja ya, jadi udah lama gitu, sudah ada dari periode sebelumnya. Jadi untuk barang-barang itu sudah ada di kesekretariatan sendiri gitu, khusus untuk BEM FM gitu. Jadi kalau untuk material, barang-barang yang kita butuhkan di setiap prokernya itu sudah ada di kesekretariatan gitu. Dan kita pun setiap proker ada divisi logistik seperti itu kan. Nah, mungkin dari divisi logistiknya itu bisa memanage gitu untuk barang-barangnya. Untuk ini ada sedikit penambahan mengenai pertanyaannya, bagaimana jika misalnya ada kendaraan lain yang tidak ada di sekretariatan BEM farmasi ini? Nah, karena kan sebelum proker itu ada yang namanya proposal ya. Di proposal sendiri pun ada dicantumkan RAB gitu. Nah, di RAB itu ada barang-barang yang belum ada di kesekretariatan gitu. Jadi barang-barang yang belum ada itu kita beli gitu dari luar. Bagus sekali ya untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Saya perkenalkan sebelumnya saya Fadil juga. Di sini izin bertanya sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan ya untuk perawatan dan material segala macam itu sudah ada di dari sekret sebelumnya. Nah, kan tadi juga dibilangin ditanya juga sama Mario kalau memang nggak ada itu bagaimana. Nah, untuk dalam penyediaan material itu apa ada kelemahan nggak sih gitu dalam penyediaannya? Oke, kelemahannya itu mungkin barang yang misal tidak ada di kesekretariatan itu harganya mahal, tidak sesuai yang di RAB contohnya. Nah, dari kita itu menggunakan uang yang ada di departemen KWU dulu. Kebetulan dari kita itu ada departemen kewirausahaan namanya. Nah, di situ kita menjual merchandise dan baju kema FFPKU, dan baju kema itu diwajibkan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Farmasi untuk menggunakan itu. Jadi wajib untuk semuanya membelinya. Nah, jadi alhamdulillahnya dari kita itu ada uang simpanan gitu. Kalau untuk uang mendadak, uang darurat kan itu namanya kalau misal sudah di luar RAB gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian. Apakah pernah itu BEM Farmasi ini mendapatkan sponsor atau mencari sponsor dari luar gitu? Oke, dari kita sudah sering ya kalau untuk sponsor, karena kita menyesuaikan dengan uang pagu kita yang dari UNIF juga. Jadi dari kita itu harus punya cadangan gitu. Dari kita harus pintar-pintar untuk sponsorship gitu. Dan kebetulan saya juga kemarin mengikuti workshop cara membuat cara bekerja sama gitu dengan aplikasi kayak seperti Obatmaps, M3 dan lain-lain gitu. Nah, contohnya kemarin kita waktu PKKMB kita ada sponsor juga, boleh disebut? Oke, kita M3, kita pakai M3 itu aplikasi M3, kita tuh mendapatkan keuntungan 10% karena dari saya sendiri
saya punya keputusan kalau misalnya kita mendapatkan keuntungan di bawah 10% itu saya menolak. Jadi minimal 10% yang kita dapatkan gitu. Nah kalau untuk sponsor yang satunya lagi itu dari minuman madu. Nah itu kita sponsor kita pakai saat kita KMB. Nah itu juga kita dapat keuntungan lumayan banyak sih kalau itu. Keren sekali ya untuk jawabannya dan teknik marketing mereka ya untuk mendapatkan sponsor itu sangat hebat sekali. Mungkin untuk pertanyaan sekarang ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi di sini. Apakah ada ancaman mengenai material, bagian material ini yang disebabkan dari faktor eksternal? Oh ya, material sendiri. Kadang kan kita juga meminjam barang-barang material dari sarkas yang kadang juga bentrok sama elma lain gitu, ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di BKU sendiri seperti itu. Nah dari kita kalau semisal sudah tidak bisa lagi seperti itu, kayak kalau semisal dari unitnya udah duluan seperti itu, dari kita pun tidak bisa menolak seperti itu. Jadi dari kita itu mau nggak mau harus pakai plan lagi, mau diundur lagi prokernya atau mau beli. Tapi biasanya kita itu efisiensi dana sih, jadi dari kita itu mengundur prokernya gitu, karena selagi masih ada hari-hari esok, kenapa nggak diundur aja gitu, daripada kita mengeluarkan uang terus seperti itu. Oke, mungkin ada juga nih Pak. Yang penting proker tersebut bisa terjalan dengan sesuai dengan di periode ini. Nah, ini untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi mengenai material ini? Saya ingin menanyakan apa strategi yang dipilih untuk mewujudkan suatu proker di bidang farmasi ini, dan apa kelebihan dari strategi yang dipilih tersebut? Oke, dan dari kita itu kan ada rapat rutinan. Jadi kita setiap hari Kamis itu kita ada rapat offline. Jadi kita selalu rapat. Kadang kalau saya lagi kangen juga saya rapat. Di luar Ya, di luar jadwal. Kayak semisal dari kita itu kan menyematkan di grup itu menyematkan jadwal proker ya. Nah, dan kebetulan proker kita itu ada sebulan ada 2, ada 3. Jadi kalau dari saya sendiri bukannya tapi dari saya itu selalu mengusulkan untuk rapat gitu. Nah dari rapat sendiri pun jadi dari teman-teman itu saling mengenal satu sama lain gitu. Jadi dan kita tuh tidak menggunakan format formal. Jadi ketika kita ketemu di ruangan itu kita tidak formal seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa bercanda, mengeluarkan pendapat bisa. Jadi free aja gitu. Dengan dari situ jadi teman-teman yang mempunyai pendapat itu bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing gitu. Dari situ kita bisa ada pendengaran satu sama lain gitu dan satu suara gitu. Karena yang saya harapkan juga dengan kita ketemu terus gitu secara offline itu bisa membuat teman-teman itu lebih nyaman satu sama lain dan menganggap BEM sendiri itu sebagai rumah. Pertanyaan mengenai material dan juga peralatan mungkin dicukupkan, ya kita akan pindah pembahasan mengenai metode. Nah, mungkin ya rekan-rekan sekalian yang bertanya mengenai metode yang digunakan oleh eksekutif mahasiswa farmasi, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Ivan Rizal Baik. Saya akan bertanya terkait metode. Ada kelemahan metode yang dipilih? Metode yang saya gunakan. Metode yang saya gunakan kan pendekatan tim. Jadi untuk kelemahannya itu kadang kalau misal ketemu terus di kelas itu teman-teman bosen ya, jenuh juga ya. Masih di kosan tiba-tiba teman-teman kita rapat ya di ruang RG semisal mulai RG mulu bosen gitu kan. Jadi dari kita pun kayak harus punya inisiatif untuk nanti rapatnya tuh di luar saja gitu. Jadi kita pun kayak sekalian ini tuh jalan-jalan. Jadi jangan menganggap ini merupakan rapat gitu. Dan kita pun kalau semisal ada uang seperti itu kita makan. Ya, mungkin sekali refreshing Iya, bersama. makan. Jadi makan tuh seru banget. Jadi kita bisa bahas evaluasian, bisa bahas proker, unek-unek kita dikeluarkan semuanya. Jadi satu sama lain itu nggak ada iri dan lain-lain gitu karena sudah dikeluarkan di dalam makan tersebut.
Jadi penting sih metode saya awal periode, tengah periode, dan akhir periode harus makan. Kalian sekali hidupnya dan mengangkat ini. Yang pertanyaan lain? Oh, dari metode yang dipilih, ada nggak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi juga? Oke, dari metode yang dipilih, kan kita jalan-jalan nih keluar. Dari situ kita kayak ada inisiatif buat kayaknya kita bagus deh kalau buat program kerja di sini gitu. Jadi ini peluang nih buat kita buat buat program kerja yang di sini kayaknya bermanfaat, berdampak nih kayaknya gitu. Kayak seperti contohnya kita akan melakukan sosialisasi nih di SD. Nah, sosialisasi tentang menjaga kebersihan gitu. Karena kan anak-anak zaman sekarang kan kadang kayak kebanyakan mainnya, jadi kadang lupa cuci tangan. Mereka tidak tahu cuci tangan, tapi tidak tahu cara cuci tangan yang benar gitu. Mungkin teman-teman kesehatan lebih ngerti ya, mereka yang perawatan anestesi mungkin lebih ngerti ya. Jadi dari kita pun akan mengadakan program kerja yang sosialisasi gitu. Kita langsung terjun ke masyarakatnya, ke anak-anaknya gitu. Jadi kita ke SD kelas 3 yang tanggal 26 ini kita melakukan sosialisasi tentang keagamaan, toleransi. Masya Allah. Ya karena kan gen apa ya dengan gen A masih gen Z ya. Jadi masih kurang gitu tentang toleransinya. Jadi dari kita itu inisiatif untuk berdampak dan bermanfaat bagi anak-anak sekarang gitu, untuk mengajari teman-teman tentang toleransi dan cara menjaga kebersihan dengan baik sih. Masya Allah, keren sekali ya untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Farmasi ini. Mungkin sedikit diringkas mungkin ya mengenai peluang yang bisa dimanfaatkan untuk sekaligus Badan Eksekutif Mahasiswa ini keluar gitu refreshing. Mereka juga sembari mencari ide itu di luar, apakah ada yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan program kerja mereka, atau mungkin ada yang dijadikan bahan ide untuk mereka terjun ke lapangan, ke masyarakat, mungkin seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan mengenai metode ini ada satu pertanyaan lagi, boleh dipersilakan? Ya. Dan di sini apakah ada ancaman mengenai dari faktor eksternal? Oke, dari faktor eksternal ya. Nah, sama halnya dengan yang tadi yang SD. Karena kan jadwal kita susah ya, jadwal dari SD-nya kadang belum, mereka nggak bisa nih tanggal segini ada kegiatan apalah kayak gitu. Dari kita juga kadang ada kelas kayak gitu. Jadi dari kita juga sudah mengundurkan 1 minggu sih, gara-gara faktor eksternal, faktor yang tidak dapat kita ketahui gitu ya, tiba-tiba aja seperti ini gitu. Nah dari kita pun yang awalnya harusnya minggu lalu kegiatannya kita undur jadi tanggal 26 karena kita menyesuaikan jadwal. Mungkin faktor eksternalnya tuh kalau untuk program-program kerja yang harus keluar itu jadwal dari pihak eksternal tersebut. Mungkin agak susah ya mengenai pengaturan jadwal agar sinkron mungkin ya dengan kita kampus di sini dengan masyarakat di sana ya. Oke, mungkin kita cukupkan mengenai pertanyaan metode. Kita lanjutkan ke pertanyaan mengenai money. Mungkin dari teman rekan sekalian ada yang ingin mengetahui bagaimana keuangan yang dikelola oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Farmasi. Boleh dipersilakan. Masalah keuangan ini di sini pertanyaannya bagaimana anggaran yang dikeluarkan BEM ini saat menyelenggarakan acara nih, bagaimana anggarannya yang dikeluarkan untuk apa? Setiap proker kan ada RAB sendiri ya. Nah, kita pun mengeluarkan dana itu harus kurang dari RAB. Kita mengusahakan sekali itu ya. Jadi ketika kita belanja, biasanya divisi logistik itu sangat bisa memanage uang gitu. Dan bendaharanya pun harus bertanya gitu, kalau misal ada teman-teman yang belanja di luar divisi logistik atau divisi logistiknya sendiri, kita itu harus meminta invoice atau notaknya gitu ya. Jadi dari kita pun kalau misal mau belanja itu disurvei dulu, ini kayaknya lebih murah deh. Bila perlu kita cari yang diskon sih. Jujur-jujuran aja ya teman-teman, karena kita di RAB-nya itu kan kita mengusahakan untuk uang yang di RAB-nya itu masih lebih gitu. Jadi uang yang diberikan itu masih ada sisanya gitu. Dan sisanya itu masih kita pakai untuk program kerja yang lebih gede lagi gitu. Jadi kita simpan sisanya. Mungkin metode-metode yang mencari diskon ini tidak hanya diterapkan pada organisasi mungkin ya, kan di kehidupan sehari-hari juga mungkin seperti itu. Iya. Oke.
untuk selanjutnya ya, mungkin saya akan sedikit bertanya mengenai keuangan ini, dan kebetulan saya juga sempat mengikuti organisasi ini. Untuk dari Badan Eksekutif Mahasiswa Farmasi ini, apakah ada kekurangan atau kendala terkait biaya atau anggaran saat penyelenggaraan acara? Oke, dan kita tuh pasti ada ya. Soalnya kan program kerja kita ada yang benar-benar bisa dibilang besar gitu ya. 2 hari yang seperti itu, materinya banyak kayak gitu. Dari kita tuh mengefisiensi, kalau misal sudah tidak ada lagi solusi nih, dari kita tuh mengefisiensi untuk pematerinya kayaknya cukup 2 aja gitu. Kalau semisal masih kan kita itu mengusahakan nanti pematerinya tuh yang benar-benar bisa menarik perhatian teman-teman peserta gitu ya, karena biasanya peserta itu kan melihat pematerinya ya, kayak oh ini kan seperti kemarin kita mengundang Kak Marcel yang apa ya, yang biasa lewat di FYP TikTok kayak gitu, influencer kayak gitu, content creator lah gitu. Terus kerjanya juga di industri seperti itu. Jadi kita mengundang yang seperti itu kan membutuhkan dana yang banyak ya, padahal online ini webinarnya, tapi kita bayarnya mahal ya kayak gitu. Nah yang tadinya kayak misal mau 2 materi, kita efisiensikan jadi 1 materi tapi yang benar-benar bermanfaat dan berdampak. Jadi kita melihat urgensinya terlebih dahulu. Kayaknya kalau materi ini sudah ada sebelumnya gitu, mungkin kita ambil materi ini aja gitu. Jadi kita lebih ke efisiensi aja. Kalau misal sudah terkendala. Mungkin ada pertanyaan dia yang akan pesan. Saya ingin bertanya, yaitu apakah ada peluang yang dapat dimanfaatkan dalam keuangan BEM ini, terus yang dapat dikembangkannya itu apa? Oke, yang dapat kita kembangkan, kalau yang dapat kita kembangkan itu mungkin kita itu masih kurang ya menjual merchandise seperti itu. Jadi kita tuh masih danus-danusan dan baju-bajuan saja. Jadi kayaknya kita itu butuh pin, jual pin gitu. Kebetulan kita itu ada FMD kan, program kerja. Nanti Fakultas Farmasi akan diundang kayak dosen, CS, sarmas, seperti itu, yang dari apoteker juga akan kita undang. Nah itu kegiatan farmasi family fun day. Nah di situ itu merupakan peluang untuk departemen kewirausahaan untuk berjualan di situ. Jadi danusan. Nah itu juga merupakan peluang dari kita itu akan membuat kipas mini. Nah itu bertuliskan FDGMA sama pin paling, dan minuman-minuman seperti itu kan, karena dalam program kerja itu juga merupakan peluang untuk departemen kewirausahaan untuk berjualan gitu. Karena susah juga ya untuk teman-teman danus, teman-teman kewirausahaan gitu ya, untuk mengatur waktunya berjualan dan mengerjakan lapak dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku susah. Jadi oleh karena itu saya membuat program kerja yang bisa memanfaatkan departemen kewirausahaan sendiri juga. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi, kemudian apakah ada hal-hal dari faktor eksternal yang bisa menyebabkan terganggunya kestabilan keuangan BEM ini? Iya betul, seperti ya mau gimana pun juga kalau misal kita ada kegiatan farmasi family fun day dan kita buka stand nantinya dengan KW dan kewirausahaannya, tapi kan ada kantin juga ya. Nah dari situ pun kita berinisiatif untuk menjual minuman ataupun makanan, barang-barang yang tidak dijual oleh kantin seperti itu, karena aku pengen berbeda aja gitu. Kalau bisa sama kayaknya yang lain lebih suka yang kalau yang di kantin itu udah pernah nyoba pasti lebih enak lah. Kayaknya kan ada orang-orang yang gak mau mencoba hal baru ya, padahal if you never try you never know. Oke, keren sekali. Iya, tapi saya tetap inisiatif untuk menjual hal-hal yang belum dijual oleh kantin gitu, kayak makanan-makanan yang belum ada di kantin gitu. Karena kalau udah ada yang di kantin pasti orang-orang belinya yang di kantin. Oke, mungkin untuk pertanyaan mengenai mandi ini dicukupkan kan, mungkin dapat disimpulkan bahwa dalam berorganisasi mereka ini memiliki anggaran yang cukup dari pihak kampus, dan mereka akan memanagenya dengan membuat laporan, yaitu RKB seperti itu. Nah untuk pengorganisasiannya mereka akan dilakukan oleh bendahara, betul? Iya betul. Bendahara, dan akan dikolektifkan oleh sekretaris mengenai RKB dan lain-lain, betul? Iya. Oke. Mungkin setelah mandi ini kita akan beralih materi mengenai marketing mungkin ya.
dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya mengenai marketing di Badan Eksekutif Mahasiswa, silakan. Sebelumnya saya Iwan Dia, saya ingin menanya terkait marketing. Apa keunggulan dari organisasi BEM dalam marketing ini sendiri? Oke, ini marketing medsos ya, media sosial mungkin. Bisa di medsos atau di platform lain? Oh iya, kalau dari kita tuh lebih ke media sosial mungkin ya. Jadi dari kita tuh kalau semisal ada peringatan hari-hari keagamaan atau hari besar nasional seperti itu, dari kita tuh membuat feeds informatif yang lebih informatif gitu. Jadi tidak kayak selama hari guru nasional, nah udah terus satu feeds itu doang. Kita nggak kayak gitu. Jadi kita lebih apa ya? Kita lebih sadar kalau kita itu merupakan badan eksekutif gitu. Kalau sebesar kita nggak informatif, ini IG kelas juga bisa kalau cuma mengucap selamat seperti itu. Jadi lebih kita tuh lebih informatif gitu. Apa ya? Kita lebih mencantumkan lagi pengertiannya, terus lahir tanggal berapa seperti itu. Jadi lebih menarik sih. Lebih menarik aja. Bertanya satu lagi. Bagaimana dari BEM sendiri untuk mempromosikan organisasi dan memilih strategi? Bagaimana dari BEM sendiri untuk mempromosikan organisasi dan memilih strategi supaya mahasiswa farmasi yang lainnya itu mengenal? Oke, agar teman-teman mahasiswa lain mengenal itu, jadi kita lebih kan orang-orang mah kenalnya di cover dulu ya, cover pasti medsos dong, gitu kan, nggak mungkin langsung ke saya dulu ya BEM, nggak mungkin ya. Jadi pasti teman-teman maba dan lainnya pasti ngelihatnya ke cover dulu. Cover kita kan medsos nih, jadi dari kita tuh mengusahakan untuk media sosialnya itu lebih aktif gitu. Jadi kita buat konten dan lain-lain, terus fix yang lebih informatif, karena orang-orang itu melihatnya dari covernya dulu baru ke dalamnya. Nah kalau sasarannya maba ataupun yang masih ada di kampus, nah kita itu buat seperti latihan kepemimpinan ataupun workshop. Nah di situ pun kita tidak lupa untuk mempromosikan organisasi. Jadi kita itu ada kegiatan seperti LKFM dan LK1. Di situ kita mempromosikan organisasi itu sangat penting di dunia perkuliahan. Nah di situ pun kita mencantumkan pemateri-pemateri yang hebat gitu ya, untuk menarik perhatian teman-teman itu agar dapat bergabung gitu bersama kita di organisasi ini. Jadi kita itu tidak hanya mengajak teman-teman maba itu untuk berorganisasi di eksekutif, tidak, tapi kita mengajak teman-teman itu yang penting berorganisasi yang sudah, karena kita ini sudah diwadahi gitu ya oleh universitas. Itu sayang kalau misalnya kita tidak menggunakan sarana fasilitas yang ada gitu. Mungkin boleh untuk pertanyaan Ya, sebelumnya perkenalkan saya Nurul Hidayat, ingin bertanya terkait marketing. Apa sih peluang yang didapatkan dari marketing itu sendiri? Nah peluang dari kita tuh banyak sekali ya. Kebetulan kita ada kegiatan Festival Ormawa. Nah Festival Ormawa itu untuk mempromosikan semua UKM-kom, terus LK-LK yang ada di Fakultas Farmasi. Nah saya jelaskan saja kalau Festival Ormawa itu nanti teman-teman UKM-kom itu datang dengan apa ya, keistimewaannya sendiri gitu. Dengan berbeda-beda ya, dari semisal ada PBCE kayak gitu, terus ada kopi. Kalau kopi itu kayak program farmasi kayak gitu. Nah mereka tuh datang nanti buat stand gitu loh. Jadi masing-masing UKM kom LK semuanya buat stand di aula. Jadi buat stand yang kayak kalau semisal foto itu buat nih stand yang mencakup foto-foto yang telah mereka buat, terus keistimewaan salah satu semua UKM lah gitu. Jadi dari situ tuh merupakan peluang juga buat teman-teman nanti, dan keuntungan juga ya, keuntungan buat kita. Karena investor tuh kalau kita nggak ada investor, kayaknya teman-teman maba itu akan kurang tahu adanya UKM dan LK gitu. Jadi dari kita tuh ada investor tuh agar kita pun mendapatkan keuntungan, dan kita pun tidak hanya ke BEM fakultas saja gitu, kita mewadahi kepada UKM dan DPM juga gitu. Jadi dari situ juga teman-teman yang tertarik
kepada badan legislatif seperti itu, mungkin langsung daftar ke legislatif kayak gitu. Karena di situ pun dua dari seperti kotak untuk daftar gitu, kadang langsung ada barcode-nya. Jadi teman-teman yang mau daftar itu langsung barcode aja. Jadi mereka daftar kayak gitu. Jadi beruntung sih. Jadi teman-teman, jadi kalau anak-anak mahasiswa farmasi itu rata-rata pada ikut organisasi sih, rata-rata ya. Tapi nggak jadi BEM kadang. UKMKOM kadang UKMKOM. Ada sedikit lagi ya, ini kira-kira apa sih kerugian dari strategi marketing yang dipilih oleh BEM? Oke, kerugian itu kayaknya ini tidak sebenarnya kerugian ya. Kalau kerugian sih kayaknya kurang ya, karena kita sama-sama menguntungkan gitu. Karena BEM juga tidak mementingkan diri sendiri, tapi sebenarnya ini bisa disebut dari kerugian dikit gitu ya, karena kita kan investornya kita yang ngadain, tapi semuanya ikut gitu. Jadi terbagi-bagi nih, berarti kita bisa aja kita buat festival BEM aja, khusus BEM. Tapi kalau kita tidak mementingkan organisasi sendiri ya, kita mendahulukan yang lain juga gitu. Jadi yang mendaftar di BEM itu mengurangi gitu. Mungkin kedepannya kita bisa buat lebih kita bisa buat proker yang berdampak lagi gitu untuk regenerasi selanjutnya gitu. Baik, mungkin untuk pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini mengenai marketing, dan izinkan saya untuk sedikit menarik kesimpulan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian, di mana BEM Fakultas Farmasi ini bekerja dengan sangat rajin dan giat sekali mungkin ya, dan untuk proker-proker yang mereka jalankan seperti ini dan juga proker yang mereka sediakan dan lain-lain itu mungkin bisa dijadikan contoh untuk fakultas lain atau mungkin rekan-rekan lain yang nantinya akan menjadi bagian dari badan eksekutif mahasiswa, yaitu akan di kesehatan, di farmasi dan lain-lain, mungkin bisa dijadikan contoh. Mungkin seperti itu. Mungkin kita cukupkan saja ya, karena mengingat waktu sudah semakin sore. Mungkin sekian dari kami, kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam sifat dan tingkah kita. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.